Halo guys, balik lagi di Heroes Backs. Pada tanggal 8 Agustus 2023 menjadi awal dari kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah modern di Hawaii, khususnya di Pulau Maui. Hingga 15 Agustus 2023, tercatat ada 99 orang dinyatakan meninggal, dengan ratusan orang masih hilang dan para korban yang bertahan menghadapi kondisi yang sulit, yaitu kondisi lingkungan yang sangat buruk. Penyebab yang menjadi awal kebakaran dan ketidakmampuan pemerintah setempat cukup bikin banyak orang keheranan. Tapi ada juga hal lain dalam tragedi ini. Ada yang bilang penyebabnya karena sinar laser, ada juga dari para investor dan miliarder yang mencoba mengambil alih tanah, hingga pemain-pemain gelap yang mencoba membangun kembali Maui sebagai kota pintar pertama di dunia. Simak terus video ini karena gue udah ngerangkum beberapa detail dari tragedi ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Sebelum masuk ke kronologisnya, gue mau kasih tahu dulu nih buat kalian yang masih belum tahu. Jadi Hawaii adalah negara bagian Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa pulau dengan 8 pulau utama yang paling terkenal. Salah satunya adalah Pulau Maui. Nah, di Pulau Maui ini ada kota bernama Lahaina yang menjadi tempat kebakaran paling besar di sini. Oke, kalau kalian sudah tahu hal dasar itu, mari kita lanjut. Pada tanggal 8 Agustus 2023, di sekitaran Maui, pihak berwenang mendapatkan laporan tentang kebakaran. Lalu pada pukul jam 6:37 pagi, polisi berkeliling pakai pengeras suara, berusaha buat nyuruh orang-orang setempat untuk mengungsi. Mereka, para petugas, sempat pakai hidran terdekat untuk memadamkan api, tapi tetap aja apinya masih terus membesar. Beberapa titik kebakaran yang parah ada di 3 daerah, yaitu di Maui Barat, Maui Selatan, dan Flowers Up Country. Kebakaran yang membakar Lahaina mengakibatkan kerusakan parah, dan daerah yang paling berdampak adalah di Maui Barat. Lalu pada hari Senin 14 Agustus 2023 telah dikonfirmasi ada 99 kematian, dan itu adalah jumlah kematian terbesar dalam kebakaran hutan di Amerika sejak tahun 1918, ketika saat itu ada 453 orang meninggal dalam kebakaran di Cloquet, Minnesota. Kurang lebih ada 2.200 bangunan hancur dalam kebakaran ini. Sekitar 80% dari mereka adalah bangunan setempat. Ini menurut kata Gubernur Hawaii, Josh Green. Lalu dalam briefing di Gedung Putih pada hari Senin, petugas mengatakan bahwa ada banyak anjing pelacak yang dikirim ke lokasi Lahaina, tapi pencarian itu sangat berbahaya dan akan memakan waktu. Dan berdasarkan laporan dari pejabat setempat, 99 kematian yang dilaporkan didasarkan hanya pada 3% pencarian struktural sejauh ini. Jadi balik lagi, angka-angka itu akan terus naik. Sistem peringatan outdoor sirena yang terkenal di negara bagian ini, yang memang terbesar di seluruh dunia dengan sekitar 400 alarm, anehnya nggak diaktifkan selama kebakaran terjadi. Di Maui, pulau terbesar kedua dalam kepulauan Hawaii, ada 80 outdoor sirena buat ngasih tahu penduduk tentang tsunami dan bencana alam lainnya. Tapi sirena itu tetap hening saat orang-orang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Menurut juru bicara Hawaii Emergency Management, orang-orang di kota itu nggak ada yang berusaha buat mengaktifkan sirena itu. Di samping sirenanya yang nggak diaktifkan, pasokan listrik dan jaringan telepon juga keputus karena kabel-kabel pada kebakar, membuat mereka nggak bisa buat nelpon orang luar buat minta bantuan. Jadinya makin chaos aja tuh suasana di sana. Dari kondisi kebakaran yang parah ini, ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicu kebakaran dan beberapa hal yang membuat api ini benar-benar gak bisa dikendaliin. Pertama-tama, kondisi kekeringan parah di Maui menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kebakaran tersebut. Jadi di Amerika Serikat ada indeks kekeringan bernama USDM, dan Hawaii masuk ke kekeringan tingkat D1 sampai dengan D2, yaitu kekeringan sedang sampai dengan kekeringan parah. Kondisi ini berlangsung sepanjang musim, menciptakan lingkungan yang sangat kering dan rentan terhadap kebakaran. Keadaan ini lebih buruk daripada yang terjadi di California, yang sudah terkenal karena risiko kebakaran hutan yang tinggi. Tanaman kering dan cuaca panas di sana menciptakan lingkungan yang mudah terbakar, di mana api dapat dengan mudah menyebar dan membesar. Di samping itu, faktor perubahan iklim juga ikut berkontribusi. Suhu yang lebih panas dari biasanya telah mempengaruhi wilayah ini, dan ada pengaruh dari El Nino di tahun 2023. Nah, kedua faktor ini bersama-sama menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap kebakaran. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu dan kekeringan, sementara El Nino dapat membawa pola cuaca ekstrim yang lebih hangat dan kering. Dugaan kedua adalah akibat dari badai Dora. Meskipun badai Dora tidak secara langsung menghantam pulau-pulau Hawaii, tapi kayaknya efek dari badai Dora ini juga bisa menjadi penyebab kebakaran yang meluas. Karena pada saat kejadian berlangsung, badai Dora itu lagi melintasi pulau Hawaii dengan rentang jarak sekitar 500 mil dari pulau. Dengan jarak segitu, badai ini menciptakan kondisi angin kencang dengan kecepatan sampai 80 mil per jam. Jadinya, hal ini yang mempengaruhi penyebaran api yang jadinya sulit untuk dikendalikan.
Yang ketiga, ada dugaan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh jaringan listrik yang tumbang tetapi masih terhubung. Jadi ini kan sebelum kebakaran udah dibilang bahwa ada angin kencang dari badai Dora sebelum kebakaran. Nah, angin kencang ini menyebabkan kabel listrik itu menjadi rentan dan terjatuh. Percikan api bisa tercipta akibat dari gesekan dan pergeseran kabel yang disebabkan karena angin kencang yang akhirnya menjadi pemicu awal dari kebakaran yang kemudian merembet ke bangunan lain. Ada laporan yang mengatakan bahwa penduduk Lahaina mati listrik pada jam 4 pagi, beberapa jam sebelum kebakaran dimulai. Yang keempat adalah dikarenakan kegagalan sistem air di kota. Menurut New York Times, ada juga faktor lain yaitu kondisi air hidran yang gak memadai. Jadi pada saat petugas damkar berusaha nyiram api pakai fasilitas air hidran pemadam kebakaran di sekitar, ternyata tekanan airnya gak terlalu deras, jadinya petugas damkar kesulitan buat nyiram api pakai air yang kecil. Faktor yang kelima adalah disebabkan oleh material bangunan di daerah tersebut. Banyak bangunan di Lahaina adalah bangunan tua yang terbuat dari kayu dan mungkin gak memenuhi standar kode bangunan yang modern yang tahan api. Tanpa perlindungan api yang memadai, bangunan-bangunan ini sangat rentan terhadap penyebaran api. Ya, jadinya faktor ini semakin memperburuk situasi kebakaran, terutama pas api membesar. Nah, buat memahami kondisi keadaan saat ini di Hawaii, kita sedikit flashback ke kondisi bisnis di Hawaii. Ada sebuah perusahaan buah yang sangat besar bernama Dole Fruit Company yang berhenti menanam nanas di Hawaii pada tahun 2009 setelah hampir 1 abad berbisnis di sana. Yang kedua, Alexander and Baldwin, sebuah perusahaan tebu yang sudah berusia 140 tahun menutup seluruh perkebunan tebunya di sepanjang tahun 2016. Dan kalau kalian ada yang tahu tentang kebakaran di Maui tahun 2019, itu terjadi di perkebunan tua bekas lahan tebu itu. Selain itu, ada juga dari peternak yang memperkenalkan sapi ke Pulau Hawaii. Mereka menanam rumput buat makanan sapi, dan rumputnya itu berasal dari negara Guinea dari Afrika Selatan. Ini adalah spesies luar Pulau Hawaii yang makin lama menguasai pulau itu. Jadi, pada awalnya, Hawaii dipimpin sama seorang raja. Raja pertama adalah King Kamehameha the Great, dan turun-temurun sampai dengan keturunan Kamehameha III, yaitu Raja ketiga Hawaii. Lalu pada tahun 1826, ditandatanganilah perjanjian pertama antara Hawaii dan Amerika Serikat tentang persahabatan, perdagangan, dan navigasi. Pada tahun 1843, Kamehameha III menyerahkan Pulau Hawaii tersebut kepada Raja Britania Raya. Tapi singkat cerita, karena ancaman asing, Britania Raya akhirnya menunjuk Kamehameha III jadi raja lagi buat Hawaii pada tahun 1845. Dan di tahun 1848, Dewan Komisaris Penyelesaian Hak Tanah didirikan sebagai respons terhadap ketakutan tentang pengambil alihan Hawaii oleh kekuatan asing, yang nantinya terbit undang-undang yang mengizinkan penjualan tanah pemerintah kepada orang asing. Lalu, Raja Kamehameha III memulai pembagian tanah dengan sebutan The Great Maheli. Ini adalah proses di mana tanah dibagi antara raja dengan kepala suku. Nah, ini menandai awal pembagian kepemilikan tanah di Hawaii yang sebelumnya dimiliki oleh Tuhan menurut kepercayaan penduduk setempat. Namun Raja Kamehameha III mengisi kabinetnya dengan menteri-menteri dari misionaris Protestan dari Amerika. Mereka ini yang nantinya menyebarkan agama Kristen di Hawaii. Tapi para penduduk lokal Hawaii gak terlalu suka sama mereka-mereka ini karena pengaruh misionarisnya. Tapi di sisi lain, era baru kemakmuran dimulai bagi keluarga misionaris yang mendirikan perkebunan seperti kebun tebu dan kebun nanas. Pada tahun 1893, Amerika Serikat menggulingkan kerajaan Hawaii. Sanford Dole, keturunan misionaris yang juga petinggi Hawaii, bernegosiasi untuk perjanjian aneksasi dengan administrasi Harrison. Tapi Presiden Amerika Grover Cleveland meminta pengunduran diri Sanford Dole dan pemulihan pemerintahan yang sah di Hawaii. Saat itu Sanford Dole menolak dan kerajaan Hawaii yang independen jadinya digulingkan secara ilegal. Di sini Amerika Serikat berusaha buat merebut Hawaii. Saat itu Komite Keamanan meminta bantuan pasukan Amerika Serikat untuk menggulingkan monarki Hawaii dengan paksa, hingga akhirnya Republik Hawaii diumumkan pada tahun 1894. Tetapi baru pada tahun 1898, Hawaii mulai proses gabung ke Amerika Serikat. Dan di tahun 1900, Hawaii akhirnya secara resmi menjadi wilayah dari Amerika Serikat, dan Sanford Dole diangkat sebagai gubernur pertama di sana. Sejarah Hawaii ini penuh dengan perubahan yang tidak terduga, seperti serangan Jepang terhadap Pearl Harbor yang juga terjadi di Hawaii pada tahun 1941. Meskipun demikian, Hawaii tetap menjadi wilayah teritorial hingga akhirnya menjadi negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1959. Nah, mengapa ini penting? Sebab sejarah Hawaii adalah cerita yang menyedihkan. Penduduknya sangat bangga akan budayanya dan berupaya melestarikannya sebaik mungkin. Dengan kata lain, di sini Hawaii dicuri sama Amerika Serikat, menjadikannya wilayah dan membuat keputusan tanpa persetujuan warga lokal.
Selain itu, perusahaan besar seperti Dole datang membawa perkebunan dan hal-hal lain, membawa sapi, membawa gini dari Afrika Selatan, dan lainnya yang jadinya menyebabkan masalah seperti kebakaran hutan saat ini. Semua ini memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah Hawaii. Teori konspirasi yang pertama adalah kebakaran ini disebabkan oleh sinar laser seperti video ini. Nah, tapi ada artikel dari BBC. Di sini gue bakal screen record, yang di sana mereka mengklaim bahwa video itu adalah palsu. Faktanya adalah ini cuma video kejadian trafo yang meledak di Chili, dan video ini juga udah di-share di TikTok di bulan Mei sebelum kebakaran Hawaii melanda. Ada juga postingan lain yang menunjukkan gambar kobaran api, terus di atasnya ada sinar cahaya lurus ke bawah, ditambah caption yang mengklaim bahwa kebakaran Hawaii itu bukan fenomena alam. Di sini juga BBC mengungkap bahwa ini adalah gambar pembakaran api yang terjadi di kilang minyak Ohio, dan foto ini juga pertama kali diposting online pada Januari 2018. Jadi sekali lagi ini ngaco. Dan untuk foto yang seperti ada laser gitu, ini sebenarnya cukup sederhana. Ini dikenal sebagai pilar cahaya, dan ini terjadi karena adanya ilusi optik yang terbentuk oleh pantulan dari kristal-kristal es di hari yang dingin. Ada juga peminat teori konspirasi yang curiga karena pohon-pohon di sana nggak kebakar, sedangkan bangunan-bangunan malah habis kebakar. Nah, tapi di sini BBC juga mengungkap bahwa menurut Dr. Rory Hayden, seorang dosen senior dan pakar investigasi kebakaran dari Universitas Edinburgh, dia bilang pohon biasanya tetap berdiri tegak bahkan setelah kebakaran hutan yang parah. Pohon yang tebal biasanya bisa bertahan dari pembakaran dikarenakan kadar air yang tinggi di dalam pohon. Ingat ya, ini pohon, tanamannya masih hidup dan belum dipotong-potongin buat konstruksi rumah. Jadi mungkin kandungan air di dalamnya lah yang ngebuat pohonnya masih berdiri tegak. Teori konspirasi lain yang menurut gue lebih menarik adalah tentang perampokan tanah. Nah, di sini mari kita bahas sedikit. Jadi salah satu teori lain yang ada di sosmed adalah bahwa semua bangunan-bangunan mewah orang kaya atau biasa disebut mega mansion orang kaya itu nggak terbakar, dan lahaina dengan bangunan tradisionalnya kebakar habis. Mega mansion orang kaya adalah konstruksi baru. Mereka dibangun dengan bangunan yang lebih modern dan mungkin lebih tahan api. Selain itu, bangunan-bangunannya juga sangat luas, di mana rumah-rumahnya terpisah satu sama lain dengan jarak yang lumayan jauh, nggak rapat-rapat, dan juga semuanya memiliki rumput hijau yang indah, sangat rapi, dan pendek-pendek, nggak kayak rumput liar pada umumnya. Nggak ada bangunan yang menjadi ancaman meluasnya kebakaran dibandingkan dengan lahaina dengan bangunan kayu tua mereka, dan kerapatan bangunan yang lebih tinggi, hingga bisa menjadi faktor merembetnya kobaran api. Nah, sekarang apakah ada unsur perampokan tanah? Ya, mungkin bisa jadi, karena ada beberapa postingan dari warga lokal Hawaii yang mengklaim bahwa mereka tiba-tiba dihubungin sama agen real estate, bertanya apakah mereka ingin menjual tanah mereka yang sekarang sudah hancur. Warga lokal Hawaii telah kehilangan seluruh mata pencaharian mereka, segala yang mereka miliki kayak misalnya mobil, rumah, dan gue juga tiba-tiba kepikiran gimana perusahaan asuransi ini bisa ngebayar mereka semua, apakah mereka bakalan bangkrut? Entahlah, dan bisa dibilang sangat egois untuk menelpon keluarga-keluarga ini pada saat-saat paling rentan mereka untuk mencoba membeli tanah dengan harga yang lebih murah. Jadi dua hal ini mungkin bisa menjadi benar. Yang pertama adalah akibat dari alam itu sendiri, dan mungkin juga ada faktor dari manusia yang sangat jahat di planet ini, yang selalu mencoba mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Sekali lagi, kebakaran yang melanda lahaina di Hawaii ini masih menyimpan banyak misteri dan pertanyaan. Sampai dengan video ini dibuat, belum ada penyebab pasti yang memicu kebakaran ini. Meskipun beberapa teori telah muncul untuk mencoba menjelaskan penyebabnya, kenyataannya mungkin tidak akan sepenuhnya terungkap. Keadaan yang kompleks seperti kondisi iklim, pengaruh perubahan lingkungan, dan faktor manusia semuanya berperan penting dalam peristiwa tragis ini. Apapun penyebab pastinya, yang jelas kebakaran ini telah mengakibatkan kerugian yang besar. Nyawa yang hilang dan bangunan yang hancur merupakan tragedi yang tak terbayangkan bagi masyarakat Hawaii. Gue berharap bahwa para korban di sana bisa mendapatkan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi kesulitan ini. Dan semoga Hawaii dapat pulih dengan cepat dari dampak yang ditimbulkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Kalau kalian ada saran hal apa yang harus saya bahas, silahkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.